Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Sihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum susu enaknya di Karawang. Cakep. Kang Bedu kumaha damang. Alhamdulillah. Kang Bedu. Ibu belum. Main dadu sampai kita lelah. Cakep. Alhamdulillah. Bisa banget. Dan Pak Ustadz ini juga hadirin nih jamaah banyak sekali yang datang dari jauh-jauh Pak Ustadz. Ya, kita sapa dari Majelis Taklim Asy'ariyah Cibalung Sukabumi, Majelis Taklim Al-Hidayah Balai Raja Tangerang, Majelis Taklim An-Nur Jati Padang 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, Majelis Taklim Al-Bashir Jati Padang 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, Majelis Taklim Darussalam Desa Nyompok Serang Banten, dan Majelis Taklim Al-Hasanah Kresek Tangerang. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Bu. Bu. Punya sosmed gak Bu? Ada. Apa Ibu? Facebook, TikTok, IG. IG. Ini Ibu, mudah benar ibu-ibu ini. Depan. Punya TikTok Ibu? Tahu aja. Ya pas tiba-tiba saya kasih, lo kok terang bener yang lain. Oh punya TikTok ya. Ibu punya, ada yang suka main media sosial. Dan tiba-tiba ada postingan, Ibu komentar deh. Komentarnya gimana Bu? Ih dia mama begitu. Mulai deh komentarnya Bu ya, dengan komentar-komentar yang hati-hati Bu. Zaman sekarang ya, ini sosmed itu adalah alat yang paling cepat dalam menyebarkan aib. Nauzubillah min dzalik Bu, soalnya dikit-dikit orang kalau ada masalah sama orang ya, pasti keluar-keluarnya di sosmed. Kalau udah viral, aib kesebar kemana-mana. Nah jangan sampai dosanya jadi jamaah Bu. Jangan sampai Bu ya. Kalau jamaah mendingan jamaah yang ada di sini gitu. Kalau sampai dosa jamaah jangan sampai Bu ya. Nah ini tema kita hari ini, kita akan membahas tentang menjaga aib saudara. Aib itu dijaga, ditutupi Bu. Jangan dibu. Apanya Bu? Karena kita harus mengetahui keutamaan menutup aib bagi seorang muslim. Langsung saja kalau gitu sudah siap Us? Siap. Untuk membahas tentang jangan membuka aib saudara kita. Luar biasa. Luar biasa. Amazing. Lanjut. Oke, fantastic, wonderful, tonight. Silakan Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Ya Ibu. Bu. Ya Ibu. Angkat tangan yang main Facebook.
Angkat tangan yang main Facebook. Nggak apa-apa Bu, cuman di absen doang, nggak ada, nggak apa-apa. Angkat tangan yang main WA. WA semua. Angkat tangan yang main Instagram. Ya cukup. Emang kelihatan nggak pada main Instagram? Pada nggak. Bu. Hati-hati dalam bermain media sosial, baik itu WA, Facebook dan lain sebagainya. Apalagi menyangkut masalah aib, baik aib sendiri maupun aib orang. Biasanya kalau aib sendiri mah kita masih bisa nahan-nahan. Ini masalahnya ketika ada aib orang. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan mencari-cari keburukan orang lain dan jangan juga mengguncang. Dan jangan menggunjing atau membicarakan keburukan orang. Ada nasihat yang sangat indah seputar aib. Ini nasihatnya dari Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Idza rumta an tahya saliman minar rada wa dinuka maufurun wa irduka sayyin fala yantiqan minkal lisanu bisau'atin. Kalau ingin hidupmu aman, ingin hidupmu damai dari petaka, agamamu sempurna, kehormatanmu terjaga, kata Imam Syafi'i, jangan sampai lisanmu mengucapkan kata-kata yang buruk, apalagi mengumbar keburukan orang. Kenapa? Fakulluka sau'atun walinnasi alsun. Karena setiap yang ada pada dirimu juga keburukan dan mereka juga punya lisan yang bisa kembali mengumbar keburukanmu. Jadi ibu, ketika ibu melihat ada keburukan di orang, itu jangan diulik. Ibu mah ada keburukan di orang, baru kabar burung langsung diulik. Di grup RT ada tuh desas-desus. Ini kayaknya sumber utamanya Bu RT. Mana Bu RT? Beda. Ada Bu RT ada. RT 5 itu mah. RT 5 kan? Iya. Kalau ini RT berapa? RT 6. Bukannya 4. Itu kan kemarin dong, saya kemarin. Oh, yang kemarin tuh ya. Ibu, jangan mencari-cari keburukan orang. Kalau ibu dengar desas-desus gosip, udah biarkan saja. Kenapa? Ingat kita juga punya keburuk. Dan orang juga punya mulut, punya lisan yang bisa kembali mengumbar keburukan. Jadi ketika ada keburukan, udah udah diam aja. Jahit. Nah ibu mah ada keburukan di orang, baru desas-desus langsung WA Bu RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bener Bu RT? Langsung ibu bikin grup. Bertiga doang grupnya. Ibu, Ceedo, Cepatim, Ceiis, sama Bu RT tuh. Grup gosip yang lagi hangat. Emang Bu RT tahu dari mana gosipnya? Kata Bu RT, typing, lagi mengetik Bu RT. Lama tungguin. Bete ngetik apa sih? Hati-hati, jangan sampai ibu mengumbar keburukan orang. Kalau dulu ibu-ibu ngegibah itu harus ketemu muka, bertemu muka, berpandang wajah. Sekarang bisa gibah online. Betul ya Bu ya? Di sosmed ibu bisa ngegibah kan? Ih kata saya Maya tuh. Tapi dalam bentuk WA, kata saya Maya sambil muka emot yang. Satu, tidak boleh membicarakan keburukan orang, apalagi mengumbar keburukan orang lain. Tapi sekarang ibu-ibu bukan hanya keburukan orang yang diumbar, biasanya keburukan diri sendiri pun diumbar di media sosial. Mudah-mudahan ibu yang di sini mah enggak berantem sama suami, update, berantem sama tetangga, koar-koar sama tetangga lewat media
Sosial, menggunjing itu juga sarang. Mengganggu orang itu sarang. Mencaci orang itu sarang. Memfitnah orang itu sarang. Dosa. Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau Ustadz? Weh, banyak ya Ustadz ya, Masya Allah. Ya, siapa sekarang yang mau Pak Ustadz? Ibu, iya tuh, Ustadz apa Pak Ustadz nih? Mangga. Mau nanya maksudnya Pak Ustadz? Oh mau nanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Helmiati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Balaraja Tangerang. Balaraja Tangerang. Mau pantun dikit ya dulu ya. Boleh. Pergi Sebentar, ke Bu. Sebentar. Ibu mah nggak usah pantun. Kenapa? Karena ibu mah udah cakep duluan. Sempit nih. Bahaya nih. Barusan titipan Kang Bedu gitu, Ustadz. Nanti kalau ada ibu-ibu yang nanya, gitu aja katanya. Gitu kan tadi kan? Bisa aja, odol hotel. Diterima rayuannya. Iya silakan. Iya, Ibu. siap. Silakan Ibu, silakan. Pergi ke Malaysia mampir ke Kedah. Cakep. Sepertinya salah arah. Artinya, Memang banyak godaan ketika beribadah, tapi janganlah kita menyerah. iya tepuk tangan. Iya. Kang Bedu udah pede kan? Mau dapat pantun? Iya ternyata tausiah. Iya. Saya pikir pantun. Itu pantun tausiah. Pantun dakwah. Pantun dakwah disingkat jadi Panda. Panda, keren. Pantun dakwah. Silakan Ibu. Ya, Kirain Pak buat saya, Uus. pantun. Silahkan Ibu. Saya sering sekali mendengar tausiah tentang penghuni neraka yang katanya penghuni paling banyak adalah wanita. Betul sekali. That's right. Dan salah satu sebabnya adalah ketika perempuan itu atau wanita tersebut tidak bisa menjaga aib entah aib sendiri, aib orang lain, apalagi aib pasangannya sendiri. Iya, betul. Seperti banyak kita ketahui, banyak artis atau Mulai artis nih. yang bercerai gitu ya. Mau ngomongin artis tuh. Ini artis Ibu, Artis atau senior public ini. figure lah, public Iya, iya. figure yang bercerai kemudian karena mungkin benci, kemudian speak up di media sosial, membuka aib atau keburukan mantan suaminya. Ya. Ih. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika perempuan itu dengan dalil atau alasan Speak up. ini speak up untuk istilahnya Mendapatkan keadilan. memberikan efek jerah, Efek jerah, oke. efek jerah kepada suaminya atau untuk mengajari perempuan-perempuan lain untuk tidak tergoda sama, mohon maaf, laki-laki yang Laki-laki begini. Laki-laki tuh gini Bu, laki-laki mesti gini. tanda kutip gitu Itu bukan ya, laki-laki yang tanda begini, Bu. kutip. Iya, iya, oke. Laki-laki yang tidak baik lah gitu. Laki-laki yang menggoda istri Iya, orang. betul. Enggak maksudnya. Salah. Iya. Situ. Laki-laki yang tidak baik ya, mengganggu rumah tangga orang. Terus yang ingin saya tanyakan, dengan dalil tersebut apakah masih tetap berdosa ketika perempuan tersebut hanya ingin mengajari perempuan-perempuan yang lain untuk tidak mudah tergoda dan juga memberikan efek jerah kepada mantan suaminya gitu. Sehingga dia terus-terusan speak up atau membuka aib-aib Yang dari akhirnya aibnya malah jadi terbuka gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oh, nah pertanyaan Gimana Ibu. tuh Bu Ustadz? Itu pertanyaan saya, apakah dengan alasan tersebut masih tetap berdosa gitu si perempuan tersebut karena sudah membuka aib mantan suami atau pasangannya? Si perempuan tersebut ini namanya siapa Bu? Nanti. Udah, Bu. Sebut saja Mawar. Ya, itu saja ya pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan Pak Uus ya, Pak Ustadz bisa memberi penjelasan. Insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan alasan untuk memberikan edukasi lah kepada para penonton, pemirsa yang kebetulan juga satu gender, seorang wanita, agar tidak mudah tergoda oleh laki-laki lain dan juga agar bagaimana suaminya itu tidak agar suami berlaku adil kepada dirinya. Nah, gimana tuh? Bahayanya kalau dia ngomong bagus mengedukasi, tapi kan jadi terbuka aibnya.
kesalahan suaminya jadi kelihatan. Nah itu dia. Nah. Hati. Jangan mengolok-olok, jangan mengejek, apalagi menyebarkan aib orang lain ketika orang lain melakukan perbuatan dosa. Tadi kata Imam Syafi'i apa? Jangan sampai mulutmu mengucapkan yang tidak baik, apalagi mengumbar keburukan orang. Jangan sampai tanganmu mengumbar keburukan orang lain di media. Kenapa? Mereka juga punya tangan yang juga bisa kembali mengumbar keburukan. Kenapa? Karena setiap kita punya keburuk. Apalagi ini jelas-jelas dia tahu keburukannya apa, kita share di media sosial, kita viralin. Apa kata Nabi? Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Kata Nabi, barang siapa yang mengumbar keburukan saudaranya, maka dia tidak akan meninggal sampai dia melakukan perbuatan dosa itu. Na'udzubillahi min. Ibu, makanya tadi lanjutannya dari Imam Syafi'i nasihatnya, ketika matamu melihat ada keburukan di orang lain, bilang kepada matamu, wahai mata, tinggalkan, mereka juga punya mata yang bisa melihat keburukan. Makanya tadi saya bilang di awal, ibu ketika melihat keburukan di pasangan kita, apalagi pasangan mah harus kita jaga baik-baik aibnya. Pasangan sendiri kan kita sama pasangan itu saling menutupi. Seperti pasangan baju. Iya kan, pasangan itu harus pas. Harus pas. Karena kalau nggak ada pas cuma angan-angan. Bener sekali, luar biasa Kang Dudu ya. Itu namanya pasangan. Pasangan. Jadi sampai mana tadi? Harus pas, harus saling menutupi. Harus saling menutupi. Itu dengan pasangan. Makanya punten ibu mohon maaf, khawatir naudzubillah. Kalau kita setiap melihat aib, setiap melihat keburukan, kita tiba-tiba share di medsos, tadi kita tidak akan meninggal sampai kita melakukan perbuatan dosa itu. Itu yang kita takut. Terus gimana kalau ngelihat Ustadz? Bukan urusan kita, udah tinggalkan aja. Ini biasanya menimpa ibu-ibu yang baru punya WA. Ibu-ibu bukan yang di sini, bukan. Nggak. Di sini mah nggak ada. Yang di sono bukan. Yang di sono. Yang di sono tetangganya Cedo, Cepati Mama Ceis, bukan yang di sini. Bukan. Kan. Di sono bu. Ibu-ibu yang baru punya WA, apa aja yang di-share sama orang di grup, di-share kemana-mana. Padahal kita tidak tahu berita itu benar atau hati-hati. Sekali ibu share itu berita bohong, maka akan menjadi dosa jariyah bagi kita. Dosa yang akan terus ngalir kepada kita. Maka hati-hati. Sebelum sharing, saring. Ya, sebelum sharing, saring dulu, lihat dulu, tanya, papa ini teh benar atau enggak ya? Kalau ini benar, saring apa jangan? Nah. Jangan juga, karena itu aib orang lain. Saring sebelum sharing. Thinking before posting. That's right. Wow. You amazing. Yeah. Bagaimana ibu? Sudah cukup atau mau nambah? Enough. Enough. That's enough. Wow. In English? She speaks English. I think he's not from here. Not from here. I'm from Cicalengka. Cicalengka atau kumaha damang? Si ibu ketawa. Oke. Tepuk tangan buat ibu ya. Ibu siapa bu? Ibu Helmiati. Ibu Helmi. Jadi itulah ya. Kalau kita pun itu beritanya benar, tetap jadinya gosip, gunjing. Betul, menggunjing. Kalaupun itu beritanya bohong, jadi fitnah. Betul. Kita kena dosanya itu juga. Kebohongan besar. Kalau itu beritanya tidak benar. Nah, hati-hati Bu ya. Jangan membuka aib, apalagi itu aib saudaramu ya. Allah aja menutupi aib kita. Betul. Masa kita buka-bukain aib orang, ya Bu ya? Oke. Kita harus banyak belajar tentang aib.
Apalagi aib, ba, ta. Baca kan Alif, ba. A, Alif. A. Alif. Oke. Dari sini lidahnya ya. Alif. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.